Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat pengingat untuk kalian. Afala ta'qilun? Lalu mengapa kalian tidak menggunakan akal kalian yang cerdas? Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, laqad anzalna ilaikum ayyuhal mursal ilaihim Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib kitaban jalilan wa Qur'anan mubinan fihi dzikrukum ay syarafukum wa fakhrukum wa irtifa'ukum in tadakkartum bihi ma fihi minal akhbar as-sadiqah fa'taqadtumuha wa amtathaltum ma fihi minal awamir wajtanabtum ma fihi minan nawahi irtafa'a qadrukum wa aduma amrukum. Afala ta'qilun ma yanfa'ukum wa ma yadurrukum kaifa la tarbawna wa la ta'maluna ala ma fihi dzikrukum wa syarafukum fid dunya wal akhirah. Falau kana lakum aqlun lasalaktum hadas sabila falamma lam taslukuhu wa salaktum ghairahu min at-turuqi allati fiha dha'atukum wa khissatukum fid dunya wal akhirah wa shaqawatukum fihima ulima annahu laysa lakum ma'qulun sahih wala ra'yun rajih. Artinya sungguh kami telah menurunkan kepada kalian wahai Rasul yang diutus kepada mereka, yakni Nabi Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, sebuah kitab yang mulia, Al-Quran yang sangat jelas. Di dalamnya terdapat penyebutan untuk mengingat kalian, terdapat kemuliaan kalian, terdapat sesuatu yang membanggakan kalian dan yang meninggikan derajat kalian. Jika kalian mau memperhatikan kandungan Al-Quran berupa berita-berita yang benar, kemudian kalian meyakininya, kalian melaksanakan perintah-perintahnya, dan kalian menjauhi larangan-larangannya,
maka akan terangkat kedudukan kalian dan akan semakin besar keadaan kalian. Tidakkah kalian mau menggunakan akal kalian? Tidakkah kalian memahami apa yang bermanfaat untuk kalian, apa yang membahayakan kalian? Bagaimana kalian tidak ridha? Kalian tidak mau mengamalkan kandungan Al-Quran yang merupakan sesuatu yang mengingatkan kalian, yang menyebabkan kalian mulia dunia akhirat. Seandainya saja kalian memiliki akal yang cerdas, niscaya kalian akan menempuh jalan ini. Akan tetapi ternyata kalian tidak menempuhnya, malah menempuh jalan-jalan yang lain yang justru menjadi kerendahan dan kehinaan kalian dunia akhirat dan menjadi sebab sengsaranya kalian dunia akhirat. Maka dapat diketahui kalian tidak memiliki akal yang benar, juga tidak memiliki pendapat yang baik. Wa hadhil ayah mustaquha ma waqa'a. Fa innal mu'minina bir rasuli alladzina tadhakkaru bil Qur'ani min as-sahabati faman ba'dahum hasala lahum min ar-raf'ati wal uluwi al-bahiri was-saytil azimi wasyarafi alal muluki ma huwa amrun ma'lumun likulli ahad. Kama annahu ma'lumun ma khasala liman lam ya'fa bi hadzal qur'ani ra'sa wa lam yahtadi bihi wa tazakka bihi nil maqti wa dhu'ati wa tadsiyah wa syaqawah fala sabila ila sa'adati dunya wal akhirah illa bitadhakkur bihadzal kitab. Ayat ini benar sesuai dengan kenyataan. Sungguh orang-orang yang beriman dengan Rasul, yang betul-betul memperhatikan Al-Quran, baik dari kalangan sahabat maupun generasi setelah mereka, mereka mendapatkan ketinggian derajat, ketinggian kedudukan yang membanggakan, keagungan nama baik, kemuliaan, mengungguli raja-raja di zamannya, sebagaimana yang telah diketahui oleh setiap orang. Sebagaimana pula telah diketahui betul-betul terjadi orang yang tidak mau menegakkan kepalanya sama sekali untuk mempelajari Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak membersihkan dirinya dengan Al-Quran, dia mendapatkan kemurkaan, mendapatkan kerendahan, mendapatkan penderitaan, mendapatkan kesengsaraan. Maka kesimpulannya, tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat kecuali dengan memperhatikan kitab Al-Quran ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di dalam ayat yang ke-10 ini, ikhwana fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelasnya menyampaikan kepada kita semua bahwa Al-Quranul Karim ini bisa menjadi barometer keadaan hamba. Barang siapa yang memperhatikannya, mempelajarinya dan mengamalkannya,
maka akan mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mau menerima Al-Quran, mencampakkan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan mendapatkan kerendahan dan kehinaan serta kesengsaraan dunia akhirat. Oleh sebab itulah orang yang berakal cerdas akan menerima Al-Quran dengan sepenuh hati. Sedangkan orang yang tidak cerdas, akalnya tidak cerdas, maka akan mencampakkan Al-Quran di balik punggungnya. Baik, fiha fawaid. Dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Al-faidatul ula, annal Qur'an al-Karima munazzalun minallahi ta'ala litadakkuri ma fihi min al-akhbar as-sadiqah, bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperhatikan dan dipelajari berita-berita yang benar yang ada di dalamnya. Tidak semata-mata untuk bangga-banggaan sebagai kitab suci umat Islam, tapi diturunkan itu untuk diperhatikan, dipelajari kandungan berita-berita yang benar yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Al-faidatu as-saniyah, anna Allah Ta'ala rafa'a bihadzal Qur'ani man amana bihi wa amila ma fihi wa wada'a bihi malam ya'fa
ra'san wa lam yahtadi bihi. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat dengan Al-Quran ini bagi orang yang mengimaninya dan mengamalkannya. Dan Allah merendahkan derajat orang yang tidak menegakkan kepalanya dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya. Baik. Al-faidatu as-sadisah. Fihi fazilatun kabiratun lil Qur'anil Karim wa ahlihi. Di dalam firman Allah Ta'ala terdapat keutamaan yang sangat besar bagi Al-Quran dan Ahlul Quran. Wa hunaka fadhail katsirah lil Qur'ani wa ahlihi. Di sana dalam tempat-tempat yang lain terdapat keutamaan yang banyak bagi Al-Quran dan Ahlul Quran. Al-awwal, ma rawahu Al-Bukhari fi sahihihi an Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang pertama
yang menunjukkan keutamaan Al-Quran dan Ahlul Quran ialah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya dari sahabat yang mulia Utsman radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, insyaallah belajar Al-Quran menjadi sebab orang itu menjadi sebaik-baik umat. Mengajarkan Al-Quran juga demikian. Bisa menjadi sebab dia sebagai sebaik-baik umat. Asani ma rawahu Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajida fihi salasa khalifatin 'idhamin simanin qulna na'am qala fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min salasi khalifatin idhamin simanin. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhibbu ahadukum, tidakkah kalian senang idza raja'a ila ahdi, ketika pulang menemui keluarganya,
ayyajida fihi thalatha khalifatin idhamin sinmanin. Kemudian mendapati di dalam tempatnya ada 3 onta yang besar dan gemuk yang diberikan untuknya dengan cuma-cuma, ya. Kami menjawab, ya, senang. Rezeki nomplok namanya, ya. Pulang ke rumah, ternyata di rumahnya ada 3 onta yang besar dan gemuk yang dihadiahkan kepadanya secara cuma-cuma. Senang apa tidak? Kulna, nah, iya, kami senang. Maka Rasulullah bersabda, qala fasalatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min salati khalifatin idhamin simanin. 3 ayat yang dibaca salah seorang dari kalian dalam sholatnya itu pahalanya lebih baik daripada mendapatkan 3 ekor onta yang besar-besar dan gemuk-gemuk secara gratis. Cuma 3 ayat, ya, Masya Allah. Bagaimana kalau 5 ayat? Bagaimana kalau 10 ayat? Nah, semakin banyak ayat yang dibaca, semakin banyak pahalanya. Nah, Asalis. Ma rawahu Muslim fi sahihihi an Abi Umamata al-Bahili radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran. Sungguh Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Nah, Masya Allah, ya. Saat itu kita sangat butuh syafaat. Apalagi kita hidup di akhir zaman, jauh dari masa-masa kenabian. Sudah jelas dosa kita itu termasuk yang paling banyak di antara generasi-generasi terdahulu yang dekat dengan masa kenabian.
Maka syafaat pada hari kiamat nanti sangat kita butuhkan. Di antara usaha untuk bisa mendapatkannya ialah rajin membaca Al-Quran. Iqra'u Al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Arabic. Ma rawahu Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira. La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Yang keempat, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sungguh syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, bukan berarti baca Qur'annya cuma surah Al-Baqarah saja ya. Setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Begitu cara memahami hadis ini. Jadi kalian juga harus memahami, bukan berarti kalau nggak di rumah nggak disyariatkan membaca Quran. Kan kami di pondok ya, nggak di rumah. Nah, ini berarti pemahamannya sempit. Disahkan juga demikian masuk dalam pengertian hadis ini. Seakan itu sekarang adalah rumah kalian.
Nah, ya, gitu. Terus kalian disahkan juga baca Quran, tak cuma di masjid, ya, supaya sakannya tidak dijadikan sebagai tempat nongkrong seton-seton. Baik, wallahu taala al-bissawab. Masih banyak sebetulnya keutamaan-keutamaan Al-Quran dan Ahlul Quran. Yang penting kita harus semangat, ya, membaca Al-Quran. Walaupun sudah hafid sekalipun, tetap dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.